Syam ikhwan adalah tempat yang terbaik di akhir zaman. Syam itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li ahli Syam fa inna malaikatur rahman basitatun ajnihatiha ala ardi Syam. Beruntung itu penduduk Syam, karena setiap para malaikat Ar-Rahman itu ketika mengepakkan sayapnya, maka mereka itu memilih kota Syam. Itu Syam. Syam yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, ya Rasulullah, kalau saya harus keluar dari kota Madinah, mana kota yang engkau rekomendasikan buat kami ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengarahkan telunjuknya mengarah ke kota Syam dan berkata, fa innallaha takaffala li bisyami wa ahlihi. Allah telah menjaminkan untukku bagaimana kebersihan tanah Syam dan bagaimana kemurnian iman orang-orang Syam. Syam yang kelak menjadi tempat turunnya Isa alaihissalam. Syam, bukan di Bali, apalagi di Bekasi, enggak. Di Syam itu. Maka tahukah kita, ketika saya pernah menjadi orang Indonesia, saya banyak mengambil hal-hal yang luar biasa dari orang Syam itu. Ya, ketika ngantar seorang dokter, 2 orang dokter dari UGM ketika misi kemanusiaan ke rumah sakit. Di sana kemudian Masya Allah, saya itu mendapati betul apa yang dikatakan Nabi itu. Ternyata saya mendapati orang-orang yang luar biasa dalam iman itu, salah satunya orang Syam. Walaupun mereka dibodohkan selama puluhan tahun, tapi dengan adanya ini, berakah mereka. Mereka betul-betul kembali kepada agama Allah dan betul-betul luar biasa. Anak-anak kecil ikhwan, umur 6 tahun, 5 tahun. Masya Allah, itu kalau habis kita kasih permen, karena kita beli permen untuk memberikan hadiah kecil untuk mereka, itu Masya Allah, ngucapin alhamdulillahnya luar biasa. Itu kadang-kadang ngikutin kita ketika kita balik ke rumah sakit itu sambil mengatakan apa? Allahu yahfadkum, Allahu yahmikum. Tahu artinya? Semoga Allah menjagamu, semoga Allah merawatmu. Umur 5 tahun. Kalau diucapkan umur 14 tahun, anak maklum. Ini 5 tahun, 6 tahun. Ucapannya sudah Allah dan Allah. Saya pernah mendapati seorang ikhwan, yaitu kemudian ada sebuah kisah, ibu-ibu datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kemudian beliau itu ditensi sama dokter, gula darahnya itu sampai menembus hampir 600. Dia merasakan sini pusing kepalanya, susah dan berat. Saya sampaikan, saya penerjemah, disampaikan ke dokter. Dokternya dengan ngomong, gampang Ustadz, ini gulanya tinggi, suruh jangan banyak makan, dikendalikan makannya. Saya kemudian cerita, saya sampaikan, saya terjemah, ala tuksiri fit ta'am. Jangan banyak makan ya Umi, wahai ibuku, jangan banyak makan. Ibu itu ngeliatin saya lama dan berkata, antum datang dari mana? Dari Indonesia ya? Iya. Yang sama dokter ya? Iya. Antum berapa kali makan di sini? Sekali. Kadang-kadang kalau ada rezeki 2 kali. Karena tidak pernah kita makan untuk kecukupan di sana. Sekali atau 2 kali. Kemudian ibu itu berkata, antum tahu kok makan di sini susah kok. Kok antum bisa ngomong ke saya supaya jangan banyak makan? Padahal saya cuma menerjemah. Saya mau ngomong itu loh dokternya. Tapi kan Masya Allah, masuk saya nyalain dokter. Ya sudah, saya ngomong sudah. Kemudian saya ngomong lagi ke dokternya. Dok, diagnosa antum salah. Ini kan kita jarang makan. Oh iya Ustaz, saya lupa. Maka kemudian dokter ini ngomong lagi, kalau gitu Ustaz kasih tahu ke beliaunya supaya kemudian jangan banyak pikiran. Saya tahu itu pasti salah lagi. Hakikatan wallah ini, saya kemudian sampaikan apa adanya. Ya saya sampaikan, Bu, jangan kemudian banyak mikir. Ibu itu ngeliatin saya kembali, Bu. Saya tahu nih salah. Ya sudah, saya diem aja. Terus kemudian ibu itu ngomong, saya tuh punya 2 anak, 2. Yang satu diambil Nusairi ketika habis pulang dari masjid, yang satu diambil di tengah jalan. Kalau hidup di mana, kalau mati kuburannya di mana? Ente ngomong sama saya supaya saya jangan banyak mikir. Lah yang mikirin anak saya siapa? Coba ikhwan, anak itu bingung, nangis beliau ikhwan, air mata itu jatuh, nangis sesenggukan, hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal terkena reruntuhan bangunan. Susahnya luar biasa, syukur kita ini diberikan oleh Allah banyak kemudahan dalam ketaatan di sini. Makanya Masya Allah kemudian akhirnya beliau itu menceritakan kayak gitu. Nangis, senangis-nangisnya. Lalu kemudian antum tahu, hal yang membuat saya takjub adalah ketika di sela-sela dia menangis, saat tangisnya itu tiba-tiba dia berucap, Hasbiyallah la ilaha illallah. Cek, berhenti, sapus air mata, hilang.
Seakan-akan kemudian sebelumnya itu tidak pernah nangis yang hebat. Dengan mengatakan hasbiyallah la ilaha illallah. Saya cuma husnudzon, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita dulu di sana cuma 1 bulan pulang. Kalau mereka sampai kapan? Tidak akan pernah batas tahu akhirnya. Karena nanti peperangan di akhir zaman itu terjadi di mana? Di Syam, di Ghawthah. Sampai kapan mereka akan berhenti? Tidak pernah kita ngerti, ikhwan. Kalau bukan orang yang hebat, tidak mungkin Allah akan timpakan ujian yang sedemikian hebatnya. Kecuali Allah timpakan kepada orang yang hebat. Itu orang Syam. Saya husnudzon, ini yang menguatkan mereka siapa? Malaikat. Sebagaimana salah satu di antara yang pernah saya dapatin, kita mau sholat maghrib dan isya. Karena saat itu kita akan memberikan bantuan, yaitu obat-obatan dan makanan. Maka kemudian kita itu menjamak sholat. Ada orang di sana mengambil madhab itu, ada salah satu madhab bahwasanya jamak itu tidak boleh kecuali dalam keadaan perang. Merujuk kepada pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian ketika habis sholat maghrib saya ngimamin selesai. Lalu kemudian saya berdiri, ada yang komat. Dia langsung tidak suka. Ini mau ngapain ini? Sholat isya. Tidak boleh. Kita dalam keadaan tidak ada serangan. Kalau ada serangan baru dijama. Kalau tidak ada serangan tidak boleh dijama. Saya tahu itu salah satu pendapat fikih. Tapi kemudian saat itu kita memang betul-betul memerlukan untuk sholat. Kita mau sholat, kemudian beliau itu narik-narik tangan saya dan tidak membiarkan saya untuk takbiratul ihram. Kemudian tarik-tarikan tangan. Saya bilang, Pak, saya mau sholat. Tidak boleh, nanti sholat isyanya. Akhirnya kemudian salah satu dokter berkata, Ustaz, tolong sampaikan ke beliau. Nanti dia dijelaskan habis sholat. Akhirnya kemudian saya sampaikan, nanti ya Pak, habis sholat saya terangin. Nah, baru dilepaskan. Sholat saya, ikhwan. Sholat itu dia duduk di samping saya. Seakan-akan nunggu jawaban. Saya tuh sholat sambil ini, dia di sini. Dia ada di samping saya itu, enggak kemudian pergi kemana, enggak. Duduk di samping. Sholat saya kemudian menjamak, selesai 2 rakaat, langsung dia. Saya baru salam, langsung ditanya, mana dalilnya? Antum kemudian melaksanakan jamak dengan isya. Saya sampaikan dalil 1, 2, 3 kepada beliau. Tiba-tiba beliau pergi bangkit, kemudian dari duduknya ke belakang, ambilkan air putih gelas kecil, teh dingin. Kemudian balik ke saya. Padahal saat itu saya belum selesai. Kemudian saya bingung, ini setuju pendapat saya atau enggak gitu. Kemudian saya ngomong ke bapak itu, Pak, bapak gimana yang tadi saya sampaikan? Bapak sudah paham atau belum? Afahimta minal mawdu'at wal ahadits allati dzakartuha. Paham nggak bapak? Kemudian bapak itu malah kemudian ngeliatin saya dan berkata, Masya Allah, antum kalau sudah menyebutkan nama Rasul, ya tidak ada kewajiban saya untuk tunduk dan patuh. Sudah selesai. Antum yang salah nanya kepada saya. Antum sudah nyebutin dalil kok masih nanya ke saya setuju atau tidak setuju. Salah pertanyaan antum. Masya Allah, ikhwan. Diem saya. Coba. Bahkan kemudian beliau ngomong, ini kalau saya punya hadiah lebih baik daripada teh dingin ini, saya kasih. Kalau anak saya ada yang belum nikah, saya nikahkan sama dia. Oh, itu kata beliaunya saya tidak ngurangin loh ya. Tapi saya tahu biasanya anaknya sudah nikah, malah berani ngomong kayak gitu. Ya anaknya 2 sudah nikah semuanya. Tapi di situ kita melihat kenapa kekuatan hebat itu. Salah satunya itu apa, ikhwan? Kalau antum melihat orang yang solih, sabar, antum melihat orang yang solih, taat kepada Allah, husnudzon, mungkin Allah yang membantu mereka dengan Allah menurunkan para malaikat. Kita kalau kemudian melihat diri kita baru diuji sebentar saja, nggak kuat, sering jatuh, sering terperosok, baru diuji sedikit saja, kita patut untuk muhasabah di hadapan Rabb yang kita sembah. Jangan-jangan Allah belum turunkan malaikat untuk kita. Karena apa? Karena jelas kalau Allah itu mencintai antum, Allah akan turunkan malaikat kepada kita.